Formasi geometri itu terdiri dari translasi, pergeseran, refleksi, pencerminan, kemudian rotasi perputaran dan dilatasi. Dan ditambah dengan transformasi, komposisi transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembelajar yang budiman. Ketemu lagi dengan Akendang di meja tutorial, dan kali ini kita akan membicarakan transformasi geometri. Transformasi geometri itu terdiri dari translasi, pergeseran, refleksi, pencerminan, kemudian rotasi perputaran dan dilatasi. Dan ditambah dengan transformasi komposisi transformasi. Urut-urutannya kita akan belajar translasi dulu, kemudian refleksi, kemudian mungkin latihan soal, lalu konsep rotasi, konsep dilatasi, lalu diselingi lagi dengan soal, lalu nanti ada komposisi transformasi yang juga nanti akan diakhiri dengan soal. Nah, kita lihat dulu teorinya sebelum kita belajar memecahkan soal-soalnya. Selamat belajar. Semangat terus. Baik, kita lihat transformasi geometri secara keseluruhan, empat-empatnya. Translasi, refleksi, dan rotasi. Segitiga yang hijau ini adalah hasil translasi dari segitiga yang kuning ini. Segitiga yang kuning ini ditranslasi dengan faktor translasi ini 2, 1. Panjang sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 1. Maka kita dapat bangunan yang warna hijau ini. Kalau ini kita rubah, faktor translasinya kita rubah, ya bangunan segitiga D-nya berubah juga. Nah, jadi begitu kan. Nah, jadi bangunan yang kuning itu, segitiga kuning itu ditranslasi sebesar 3 min 1. X-nya 3, Y-nya min 1. Kalau ke atas begini, dia ke atas. Kalau ke kiri, dia ke kiri. Ke bawah, ke bawah. Kalau ini kita rubah, ya kuningnya kita rubah, ya yang hijaunya kita akan berubah. Jadi yang D itu merupakan hasil dari translasi ini. Faktor translasinya berubah, dia berubah. Dan kalau bentuk aslinya berubah, ya dia juga ikut berubah sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, sedangkan segitiga yang pink ini adalah hasil pencerminan refleksi segitiga yang kuning terhadap sumbu Y. Kamu lihat, kita lihat nih. Kalau didekatkan makin dekat, dijauhkan makin jauh. Jarak dari bangunan asal terhadap sumbu Y sama dengan bangunan bangunan hasil refleksi terhadap sumbu Y. Lalu yang biru ini apa? Yang biru ini adalah hasil rotasi dari segitiga yang pink ini. Yang pink ini menjadi biru karena dirotasi sebesar 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Tapi karena yang pink itu datangnya dari yang kuning, jadi kalau kuning berubah, pinknya berubah, maka yang birunya berubah. Nah, tidak bisa kita merubah ini karena ini hasil dari pencerminan ini, bentuk asalnya. Lalu yang besar ini apa? Yang besar yang orange ini adalah hasil dilatasi. Nomor 4, dilatasi, hasil dilatasi dari segitiga yang biru. Bentuknya sama, ukurannya beda.
Berapa kali? Ini tadi dibesarkan sebanyak 3 kali. Jadi yang orange ini adalah 3 kali yang biru. Dia akan tetap 3 kali yang biru. Bagaimanapun yang biru itu berubah. Dan yang biru itu berubah karena yang kuningnya berubah. Oke, itulah transformasi geometri secara singkat. Tapi secara keseluruhan sudah kita bicarakan. Kita lanjut secara khusus membicarakan refleksinya. Nah, ini refleksi. Refleksi itu seperti tadi kita lihat bahwa ini tidak mengubah bentuk dan ukuran bangun asal, tidak merubah bentuk dan ukuran bangun, tetapi merubah posisinya jadi berhadapan. Ini titik A 6,2 dicerminkan terhadap terhadap titik pangkal titik 0,0 ke sini menjadi A aksen. Koordinatnya menjadi min 6, min 2. Kelihatan. Sedangkan kalau menjadi yang biru, A merah menjadi lingkaran biru, ini karena dicerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, A yang merah ini menjadi A yang silang. Jadi A yang silang. Cerminnya tetap, hasilnya tetap, tergantung objeknya. Objeknya mendekat, dia mendekat, objeknya menjauh, dia menjauh. Kemudian yang hijau ini adalah A yang dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Lalu ini apa ini? Ini adalah A yang ini segitiga A segitiga. Itu adalah titik A yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X. Nih, lihat. Refleksi itu di luar yang 5 ini masih ada yang lain. Ada refleksi terhadap titik A, B, terhadap garis Y sama dengan K, terhadap garis Y sama dengan M, bahkan terhadap garis Y sama dengan MX. Pada video kali ini kita membicarakan bagian A saja dulu, yang 1 sampai 5 ini. Kita amati lagi gambar. Kalau titik A ini koordinatnya 4,1 dan dicerminkan terhadap titik pangkal 0,0 menghasilkan A aksen yang koordinatnya min 4, min 1 atau berapapun A itu, selalu hasilnya begitu. Kalau tadinya 5,2 hasilnya min 5,2. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kalau titik A itu koordinatnya X, Y lalu dicerminkan terhadap titik pangkal dan menghasilkan A aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen, maka koordinat X aksen, Y aksen itu berarti sama dengan min X, min Y. Itu kan? Seperti yang kita lihat di sini. Dinyatakan dalam X jadi seperti ini. Nah, kalau X aksen, Y aksen sama dengan min X, min Y ini dinyatakan dalam persamaan matrik, kita maka akan menuliskan sebagai matrik X aksen, Y aksen itu sama dengan perkalian matrik min 1, 0, 0, min 1 kali matrik XY menghasilkan matrik min X dan min Y. Itu kalau dicerminkan terhadap titik pangkal. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu X? Bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu Y? Bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X? Dan bagaimana kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X? Kita lihat dulu
kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, hasil pencerminannya A aksen itu koordinatnya X, min Y. Jadi dalam persamaan matriknya ditulis sebagai matrik X aksen Y aksen itu sama dengan matrik 1, 0, 0, min 1 kali matrik XY, dan hasilnya X min Y. Terhadap sumbu X begitu, terhadap sumbu Y juga bisa, dengan cara yang sama, kita bisa lakukan terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, dan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi titik A yang koordinatnya X, Y, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y akan dapat ini. A aksen koordinatnya min X, Y. Dicerminkan terhadap sumbu X dapatnya A aksen koordinatnya Y, X. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X dapatnya min Y, min X. Dan matrik yang sesuai untuk pencerminan terhadap sumbu Y ini adalah min 1, 0, 0, 1. Kalau terhadap Y sama dengan X, matriknya 0, 1, 1, 0. Kalau terhadap Y sama dengan min X, matrik yang sesuainya 0, min 1, min 1, 0. Berarti kita sudah punya matrik untuk setiap refleksi yang kita bicarakan dari yang 5 refleksi ini. Sekarang kita sudah bisa melihat soalnya. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Soal nomor 1, titik A koordinatnya min 5,3 dicerminkan terhadap titik pusat. Soal nomor 2, titik A koordinatnya 6,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Jawabannya, nah kalau ini dicerminkan terhadap titik pusat, jadi ambillah matrik yang sesuai dengan cerminan terhadap titik pusat, yaitu matrik min 1, 0, 0, min 1. Kalikan dengan titik yang dicerminkan. Dapatnya ini. Ini kan perkalian biasa. Perkalian matrik 2 kali 2 kali matrik 2 kali 1. Jadi min 1 kali min 5 ditambah 0 kali 3. Bawahnya 0 kali min 5 ditambah min 1 kali 3. Ini jadi 5,0, bawahnya jadi 0, min 3. Maka bayangan titik 5 min 5,3 itu adalah 5, min 3. Soal nomor 2. Pencerminannya terhadap sumbu X, berarti matrik yang sesuai adalah 1, 0, 0, min 1. Titik yang dicerminkan 6, min 2, maka hasil pencerminannya adalah 1 kali 0 ditambah 0 kali min 2, di bawahnya 0 kali 6 ditambah min 1 kali min 2. Ini jadi 6 ditambah 0, bawahnya 0 ditambah 2. Kita dapat matrik 6. 2 artinya titik 6, min 2 kalau dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan titik 6,2. Jawabannya D. Lanjut. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 3 dicerminkannya terhadap garis Y sama dengan minus X. Maka jawabannya gunakan matrik yang sesuai sebagai matrik yang mencerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini matriknya 0, min 1, min 1, 0. Titiknya 3, min 7. Dikalikan hasilnya 7, min 3. Berarti bayangan dari titik 3, min 7 kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X adalah 7, min 3. 7, min 3 itu A. Nah, yang nomor 4 ini bukan titik. Yang dicerminkan adalah garis. Dan kalau titik X, titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, matrik yang sesuainya min 1, 0, 0, 1. Dan ini kalau dikalikan dapatnya min X dan Y. Artinya begini, artinya X aksen sama dengan min X, dan Y aksen sama dengan Y. Kalau X aksen sama dengan min X, berarti X sama dengan min Y aksen. Kalau Y aksen sama dengan Y, berarti Y sama dengan Y aksen. Ini disubstitusikan.
ke persamaan semula. Persamaan semula ini X min 2Y min 3 sama dengan 0. X-nya diganti dengan min X aksen, Y-nya diganti dengan Y aksen. Jadi kita dapat min X aksen min 2Y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Atau karena hasil akhir tidak pakai aksen, jadi ditulis hasil akhirnya ditulis min X min 2Y min 3 sama dengan 0. Jadi garis X min 2Y min 3 sama dengan 0 kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, itu kita dapat min X min 2Y min 3 sama dengan 0. Cara lain untuk menentukan rumus hasil refleksi sebuah kurva, sebuah garis seperti soal nomor 4 adalah dengan mengamati gambar. Dari gambar kita melihat bahwa ini gambar mula-mula, grafik mula-mula ini yang hitam. Ini grafik Y sama dengan X dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau ini adalah titik A, dicerminkan ke sumbu X, dapatnya A aksen. Jadi kalau A ini adalah titik X1, Y1, cerminannya ini menjadi X1 aksen, Y1 aksen. Dengan hubungan bahwa X1 aksen di sini tempatnya sama dengan X1 dan Y1 aksen, ini tempatnya sama dengan min Y1. Nih. Karena titik X1, Y1 itu ada di grafik ini, berarti kita bisa menulis Y1 sama dengan Fx1. Tetapi karena Y1 sama dengan Fx1 itu Y1-nya adalah ini, Y1-nya min Y1 aksen dan X1-nya adalah X1 aksen, jadi Y1 sama dengan Fx1 itu boleh kita tulis menjadi Y1-nya diganti dengan ini, Y1-nya, nah ini Y1-nya diganti dengan min Y1 aksen, min Y1 aksen, dan X1-nya diganti dengan ini, X1 aksen. Kita dapat min Y1 aksen sama dengan fungsi dari X1 aksen. Bentuk akhirnya, aksen-aksen ini kita buang, indeks-indeks itu kita buang, sehingga kita dapat Y sama dengan min Fx. Y min Fx itu adalah persamaan yang merah. Persamaan yang merah. Artinya persamaan dari kurva hasil pencerminan kurva yang hitam ini. Kalau diringkaskan, kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, kita dapat X, min Y. Tapi kalau kurva semacam ini dicerminkan terhadap sumbu X, kita dapatnya Y sama dengan min Fx, seperti yang sudah kita lihat di atas. Lanjut. Nah, bagaimana kalau dicerminkan terhadap titik atau garis lain kurva itu? Kurva itu kita cerminkan terhadap titik atau garis lain. Tadi kita sudah bahas kalau dicerminkan kepada sumbu X, dapatnya titik X, Y itu menjadi X, ini kurang komanya nih, X, min Y, dan kurvanya menjadi Y sama dengan min Fx. Kalau dicerminkan terhadap titik pangkal, dapatnya min X, min Y, dan kurva hasil pencerminannya Y sama dengan min F min X, atau negatif F Y sama dengan negatif fungsi negatif X. Gini, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, titik ini berubah menjadi min X, Y. Kalau kurva ini dicerminkan terhadap sumbu Y, dapatnya Y sama dengan F min X. Kalau titik ini dicerminkan ke garis Y sama dengan Y sama dengan X, kita dapat Y sama Y, X.
Dan kalau kurva Y sama dengan fx dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, jadi X sama dengan FY. Dan kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, titik akan menjadi min Y, min X, dan kurva akan menjadi X sama dengan min F min Y, min F min Y. Sekarang kita lihat soalnya. Nah ini soal nomor 4 tadi yang sudah kita bahas. Ini soal nomor 5 merupakan fungsi kuadrat. Soal nomor 6 juga fungsi kuadrat. Ditanya tentukan persamaan bayangannya. Semuanya ditanya tentang persamaan bayangannya. Kita lihat. Nomor 4, ini adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Maka Y sama dengan fx, persamaan bayangannya adalah Y sama dengan min X. Jadi kalau soalnya X min 2Y min 3 sama dengan 0, kita boleh tulis menjadi 2Y sama dengan X min 3, atau Y sama dengan dibagi 2 semua, Y sama dengan setengah X min 3/2. Nah sekarang ini Y ini kita ganti dengan Y sini, dan X ini kita ganti dengan X ini. Jadi Y-nya tetap, karena Y-nya tetap, sedangkan X-nya diganti jadi, X ini diganti jadi min X, maka X ini diganti dengan min X. Maka hasilnya adalah Y sama dengan setengah dari min X dikurang 3/2. Karena pecahan dikalikan 2 menjadi 2Y sama dengan min X min 3. Atau min X min 2Y min 3 sama dengan 0. Min X min 2Y min 3 sama dengan 0 ini adalah kurva hasil pencerminan terhadap sumbu Y dari kurva X min 2Y min 3. Lanjut nomor 5. Pencerminannya terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, tadi tabel yang kita sudah lihat, kurva Y sama dengan fx akan menjadi Y sama dengan min fx. Jadi kalau ada kurva Y sama dengan x kuadrat plus 2x kuadrat plus 1 dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya tetap, Y ini tetap sama. Jadi Y ini tetap Y, tapi fx menjadi min fx, berarti kalau ini fx-nya, min fx jadi min dari x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, ini kan udah dapat kamu ya waktu komposisi fungsi ya. Terus karena ini negatif kali, ya kita distribusikan saja negatifnya. Jadi Y sama dengan min X kuadrat min 2X min 1. Ini adalah hasil pencerminan kurva X kuadrat plus 2X plus 1 terhadap sumbu X. Nomor 6. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan fx dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya X sama dengan FY. Jadi kalau kurvanya Y sama dengan X kuadrat min 3, maka hasil pencerminannya Y berubah menjadi X, fx berubah jadi FY. Fungsi dalam X jadi berubah jadi fungsi dalam Y. Maka hasilnya adalah X sama dengan Y kuadrat min 3. Ini adalah kurva hasil pencerminan X kuadrat min 3 terhadap sumbu Y sama dengan X. Demikian materi kita kali ini. Selamat belajar.